Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak, saya nge-share, Pak. Yang tidak ada suaranya. Udah? Ya. Oke. Sekarang 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Oke, sekarang kita cari dulu fiilnya. Mana fiilnya? Kuro. Zolamu. Zolamu. Bukan. Zolamu. Zolamu. Ja'alna. Terus? Ahlaknahum, Ustaz. Bukan Ahlakna. Ahlak. Ahlakna. Ya. Berarti kalau begitu, kita sudah ketemu fiil sama fa'ilnya. Dan wajib ketemu. Kalau sudah ketemu fiil, cari fa'ilnya. Berarti ahlak sudah ketemu fiilnya, fa'ilnya na. Ya kan? Ya. Zolamu. Ja'alna zolamu wow. Fiil ya, fa'ilnya wow. Ja'alna. Nah. Fiil, nanya fa'il. Nah, sudah ketemu fiilnya. Oke, sekarang watilka. Tilka jadi apa? Mubtada. Mubtada. Oke, jadi mubtada. Al-Qura. Al-Qur'annya khobar. Hah? Jadi khobar bukan sih? Tapi kan kalau khobar harusnya nakiro, Ustaz. Jadi dia jadi apa? Badal apa? Badal. Oke, dia jadi badal. Ada isyarah. Musyir ilihnya mana? Al-Qura. Kayak Mana? jadi Al-Qura. Iya, Al-Qura. Al-Qura musyir ilaih. Musyir ilaih. Tapi posisinya dia di sini menjadi Badal. badal. Oke, sekarang mubtadanya sudah. Khobarnya yang mana? Jumlah. Ya. Jumlah. Berarti diginikan dia ya. Sab, ini jadi khobar. Hum jadi apa hum? Hukumnya maf'ul bih. Maf'ulun bi. Kenapa maf'ulun bi? Karena nakiro ma'rifah. Iya. Enak ya kalau sudah ketemu ma'rifah. Lama ketika apa ya? Lama. Iya, lama ketika. Idza dan dika. Ya. Jadi apa dia nih? Huruf apa? Iya benar huruf, tapi huruf apa? Lewatu syartu. Iya, syartu. Ya, dia menjadi syarat. Maknanya makna apa? Jazm ya? Lama. Ini menjazmkan Ya ya, Ustaz? betul. Dia syarat, tapi maknanya apa? Ketika. Iya, kalau ketika menunjukin apa? Jorok. Betul. Menunjukkan makna zorok. Ya. Berarti dia zorf. Oke. Jadi syarat Zolamu fi'il madi. kemudian fi'il madi ketemu sudah wa atau ya ja'alna
Fi'il madi. Il Madi. fa'il. Limah likihim. Nah, limahli jar majrur. Jar majrur. Ya, berarti Limah jer Majrur. majrur. Ya, dia jer majrur. Terus Himnya Him, domir. mudhofun ilaih. apa? Mudhofun ilaih. Betul. Mudhofun ilaih. Berarti majrurnya ini jadi apa dia? Alaih. Mudhof. Mudhof, iya. Himnya baru mudhofun Ilaih. ilaih. Gitu. Ya, jadi jer majrur, kemudian majrurnya jadi mudhof. Ya, kenapa dia kemudian mahliki bacanya? Karena dia ismun majrur. Majrur. Loh, kenapa dia tidak tanwin? Karena dia jadi Mudhof. mudhof. Gitu. Mau'idan Maf'ul bih, Ustaz. maf'ulun bih. Bih. Ya. Jadi maf'ulun bih. Kenapa Nah, maf'ul coba sekarang di i'rab Bu Maryam. Wah, harfu istinafiyah. Tilka isim isyarah. Mabni al-fathi fi mahalli rob'in mubtada. Oke, sekarang tilkanya kita pecah yuk. Tilkanya Tilkanya ada Til. lam, ada ka. Ya. Nah, gimana i'rabnya? tapi nggak tahu tuh Ustaz. Dipecah mah. Iya, Belum bisa. tilka itu Iya. cuman Isim isyarah. ti-nya ti isyarah. Ya, lamnya lil Lil ba'id. Lil ba'id. Ya, lil ba'id. Ka-nya mukhattab. Lil muqattab, Ustaz. Syarah. Lil mukhattab. Lil ba'id. Udah, berarti isim isyarahnya yang mana? Yang ti. Tilka. Tuh. Jadi yang ti, Bun. Coba, Bun. Jadi Apa? bagaimana? Jadi gimana Ti. bacanya? Ya udah. Ti apa? Sebut aja isim isyarah mabniun. Isim Oh. isyarah ala kasri. Kasri. Fi mahali. Fi mahali Fi Ya, mahali. mubtada lam. Lamnya lil Ti ba'id. bukan mabni atas sukun ya, Ustaz. Ti. Oh ya, ini Dia ada ti-nya ya-nya. ya begini ya. Iya. Yang Ti-nya mana? begitu. Tinya. Oh, tinya pakai ya? Iya, mabniyanya ala ya, dia pakai ada ya. Oh, Tapi ada karena yang. menyambung dengan lam jadi til ya, ya-nya nggak ketulis. Oh, gitu Jadi ya. mabninya tetap ala sukun ya. Oh. Iya. Jadi isim isyarah mabniun ala sukun fi mahali Rafin. rafi. Jadi mubtada. Ada. Lamnya lam apa? Lil ba'id. Dan ba'id. Ka-nya Lil muqattab. Kokob. Lil ba'id apa Ustaz ya? lil ba'id menunjukkan jauh, Pak. Oh iya. Jadi di kata Yasir itu ini ya. Nah, ini dia. Nanti kemudian dia masuk tilka. Kenapa dia masuk golongan tilka? Karena dia masuknya di sini ba'idah. Oh iya, Ustaz. Menunjukkan jauh. Oke. Terus al-qura. Al-Qura. Badal. Mansubun. Wa alamat. Kenapa mansub? Dia mengganti siapa? Ini marfu ya? Ada, iya. Marfu ya? Hah? Marfu ya? Marfu. Jangan panik Bu Maryam. Kaget kita. Jadi Al marfuun wa alamatu rafihi domatu muqaddarah itu Ustaz. betul. Terus bada min apa? Marfuun. Marfu'un. Domatu rafihi Marfu'un. Terus wa alamat rafihi domatu muqaddarah.
Terus Ahlakna fi'il madhi mabniun ala sukun. Wana domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali rof'in fa'ilun. ya fi mahali rofin fa'ilun. Wal jumlatu Latu fi'il fa'il Khobar mubtada. Mahali. Oke, jadi kita buat sepakatan dulu. Yang Fi mahali disebut rofin. jumlah wa jumlatu Wajib berarti fi'il wal fa'il. Fi fi'liyah, mahali kemudian ada jumlah ismiyah. ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah ini syaratnya ada fi'il, ada fa'il. Iya. Ismiyah syaratnya ada mubtada sama khobar. Khobar. Jadi ketika jumlah tersebut menjadi khobarkah, menjadi apa sajalah dia punya kedudukan, maka di setelah fa'ilnya kita mengi'rabnya. Begitu juga jumlah ismiyah. Apabila jumlah ismiyah itu dia posisinya itu memiliki kedudukan, maka ketika sudah ketemu khobarnya baru disebut jumlahnya. Jadi gitu. Oke, jadi ahlakna fi'il madi mabniun ala Kun. sukun. Nah, domir mutasil Tasil. mabniun kun ala sukun fi mahali rof'in Fa'il. fa'ilun. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il itu fi mahali Rofin. jumlatu minal fi'il wa fa'il fi mahali Rofin. rof'in. Jadi apa? Khobar mubtada. Pinter. Namanya adalah khobar mubtada. Mubtada. Hum Domir domir mutasil. Til. mabniun Mabniun ala sukun. Fi fi mahali. mahali Fi mahali hasbin. fi Pasar. mahali nasbin maf'ul bih. Ulun bih. maf'ulun bi. Terus Ustaz, itu untuk ngirob itu Ustaz, untuk ngirob jumlah fi'liyah itu biasa kan gini, ada juga yang ngirobnya misalnya dia punya kedudukan, maka dia ada juga yang sebut wal jumlatu fi mahali apa, atau kemudian wal jumlatu fi'liyatu fi mahali apa, atau ada juga yang wal jumlatu fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali apa. Jadi kayaknya kita perlu buat kesepakatan mungkin supaya jadi ngirobnya ada, kalau yang sempurna ya seperti itu tadi, kayak wal jumlatu fi'liyatu minal fi'li wal fa'ili. Kayak jumlatu fi'liyatu. ya Fa'ilatu. Fa'ilatu. ada juga yang cuma wal jumlatu fi mahali apa, atau kemudian wal jumlah fi'liyah fi mahali apa, atau juga ada wal jumlah fi'liyah atau wal jumlah minal fi'li wal fa'ili fi mahali apa. Fi'liyah ada jumlah saja, ada jumlah minal fi'li wal fa'il. Tapi semuanya menyebutnya setelah fa'il ya Pak ya, setelah fa'il. Iya betul Ustaz. Jadi kalau sudah ketemu fi'il, fa'il, kemudian itu diselesaikan dulu. Dia punya posisi apa gitu. Walaupun seperti kalau gini Ustaz, sama kalau misalnya dorof. Misalnya dorof dia punya mudhof ilaih misalnya, punya gabungan. Nah itu ngirobnya, padahal dia disambung biasanya. Tapi dia ngirobnya nggak selesai dulu, tapi dorof dulu, muta'alliq kepada siapa, kemudian baru masuk mudhof ilaih. Ya, jadi kayaknya begitu semua irob. Jadi kayak seperti mubtada, khobar, ketemu khobarnya langsung
disebutkan jumlahnya dia punya posisi apa. Sama juga jar majrur juga gitu, Ustaz. Tapi kalau jar majrur setelah majrur kan? Ya, betul. Ya, jar majrur dia setelah majrur. Setelah Jadi majrur, dia muta'alliqon. muta'alliq, ya. Ya, jadi kesepakatan kita bahwa mengi'rabnya adalah ketika jumlah itu memiliki posisi, memiliki mahal, maka apabila jumlahnya jumlah fi'liyah, maka kita tambahkannya setelah ketemu fa'il. Ya, kalau dia jumlahnya ismiyah, setelah ketemu khobar mubtada'nya. Begitu. Nah, terus lama, Bu Maria. Lama, zorofun sarfiyah, harfun zorofun sarfiyah gitu, Ustaz. Zorof Mabni. saja. Jorof aja. Zorof. Harfun jorof gitu ya. Mabniun. Zorof itu isim, Bun. Oh, isim. Zorof isim. Iya. Nah, kalau syaratnya tadi, syartiyahnya, jadi yang benar yang mana? Iya, dia isim itu. Oh, isim juga? Dia isim. Jadi lama, kulama ini karena dia punya makna zorof, maka dia masuk isim. Ya, ini juga gitu. Dia masuk isim. Kenapa dia masuk zorof? Ya karena punya makna waktu tadi aja. Jadi lama isim zorof gitu, Ustaz. Zorfiyah saja udah. Zorfiyah Memiliki sifat zorof. Kalau zorfiyah itu namanya memiliki sifat zorof. Zolamu. Zolamu fihil madi. Mabniun ala domi. Oke. Harus suka pada domi nih, Ustaz. Zolamu. Alamu ala domi ya? Iya. Terus. Mabni pada domi. Wawul jamaah. Jamaah mabniun ala sukun fi mahali rokin. Domir dulu, domir mutasil. Mabniun ala sukun fi mahali rokin. Fa'ilun. Wa Harfu atfin mabniun ala fathi. Ja'alna fi'il madi mabniun ala sukun. Wana domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Terus. Limahliki jar wa majrur. Himnya mudhafun Harfu jarin dulu dong. Ini harfu jarin mabniun ala kasri. Mahliki isim majrur. Majrurun wa alamatun jarihi kasratun jahiratun al akhirihi wa huwa mudhaf. Himnya domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Kalau yang kasus seperti ini, Ustaz, limah likihim ini kan terdiri dari jar majrur. Nah, padahal dia kan satu kesatuan ya, limah likihim. Jadi untuk penyelesaian i'rabnya limah ki dulu. Limah ki dulu. Dia jar majrur muta'alliq kepada siapa? Kemudian himnya baru di i'rab. Limah liki Ustaz. Limah liki. Jadi gini ya Ustaz ya, limah liki jar wa majrur muta'alliq ala ja'alna gitu. Iya, jarun wa majrurun. Jadi li harfu jarin mabniun ala kasri. Mahliki wa alamatu jarihi dhahiratun ala akhirihi wa huwa mudhaf. Ya, wa jarun wa majrurun muta'alliqani. Wajar wa majrurun apa Ustaz? Setelah
ketemu jar majrur, baru dibuatlah dia kemana dia muta'aliknya. Sebab jar majrur kan bisa punya kedudukan, bisa juga dia muta'alik. Ta'lik. Dia muta'aliknya ke fi'il ini madi, ja'alna. Ya, Bu. Himnya gimana? Nya domir mutasil. Coba Mbak Maryam sekali lagi, Mbak Maryam. 5 liki. Lima liki kan jar wa majrur. Li dulu, li coba. Li-nya harfun jarin. Mabniun ala kasri. Mahliki isim majrur. Wa alamatun jarihi kasratun jahilatun ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Lima liki jar wa majrur muta'alik ala ja'alna gitu. Iya, Ala Ustaz. bisa Allah. Oke, lanjut. Himnya domir mutasil, mabniun ala sukun, fi mahli jarin, mudhofun ilaihi. Betul. Mauida, maf'ulun bih, mansubun, wa alamatun nasbihi fathatun jahiratun ala akhirih. Iya, selesai. Iya. Oke, sekarang Bu Nurbaina. Ustaz. Yang tadi aja udah lupa lagi. Yang tadi aja dulu, Ustaz. Diulang lagi. Nggak apa-apa, ini biarin aja dulu, nanti terulang ini. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Sekarang mana fiilnya? Ola. Pola. Terus Idnya belum idnya. Idnya kan idnya nanti dulu. Dicari fiil dulu. Oh, dari fiil. Pola. Terus Bukan. Kata. Abrohu. Abrahu. Baroha. Ya, Ablugha. Majma'a mim. Mim. Awalan mim. Amdia. Amdia. Iya. Ya, amdia. Dia filmnya apa ini? Amdia. Amdia. Sekarang ya. Qala mana ini ya failnya? Mustatir. Musa. Musa. Iya, Musa. Oh, failnya Musa. Musa muzakkar kan? Iya. Sama. Udah berkurang ya? Iya, tapi masih agak kasar. Terus Abrahu. Kamu telah kasih duit papa. Bu. Potong pendek ya. Fiil. Failnya Failnya anak. Abrahu. Mustatir, Ustaz. Satir anak. Failnya mustatir. Satir. Ablugha. Sama mustatir. Ablugha mustatir. Fiil. Failnya mustatir. Amdia mustatir. Fiil. Failnya mustatir. Semua ya. Sekarang wa huruf id zorof. Id itu apa?
syarat yang kemudian maknanya zorof. Dorob. Lipatahu. Rifata. Jar Li- majrur. Majrur. Rifata. Majrur. 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 Al-ha. Fata, Ismun majrur. Fata. Isim majrur. iya fatanya jadi apa? Isim Mudhof. mudhof. Hunya, Punya mudhof ilaih. betul. Hunya mudhofun ilaih. La. La huruf. Tapi Hatta, Ta. Jar. Harfun nawasi. harfun nawasi. Oke. Majma'a, Nasma isim. isim. Jadi apa dia? Maf'ulun. Maf'ulun bi ya. Maf'ulun bi. Kemudian dia jadi Mudhof. mudhof. Ya, Bahrain. Mudhofun ilaih. Kalau ada nakiro, ya, tapi dia itu tidak tanwin, nah pastikan dia itu Ya. dia Berarti jadi mudhof. 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 Maka Bahrainnya ya menjadi mudhofun Ilaih. ilaih. Au Wa'atfin. atau maktubnya mana? Au. Maktubnya Maktubnya ke Ablugo. Ablunggo. Itu Ablu. maktub alainya. Maktub alaihnya. Maksud alaihnya ablugo. Jadi kalau ada adawatul atfi, adawatul atof, maka setelahnya itu maktuf, ya, yang kemudian sebelumnya maktub alai, gitu dia. Baik. Ya, dia maktuf. Tapi kita biasanya sih seringnya maktuf ala, kemana dia maktufnya gitu kan? Maka maktuf alainya kemana? Ablugo. Iya, ablugha. Oke. Kemudian hukuba. Hukubanya lebih. Maf'ulun. Ustaz taunya dari ablugo apa? Maksudnya ke ablugo Sama-sama fi'il madhi. Sama-sama abun. sama-sama. Sama-sama fathah ya. Sama fi'il kan? Oh, sama-sama fi'il. Sama-sama fi'il. Sama-sama jumlah fi'liyah lah gitu. Hukuba artinya apa Bu Maryam? Masa yang panjang. Oh, kalau masa berarti zorob lah ya. Tapi tadi mau idam waktu tertentu jadi maf'ulun bih. Lihat dari mana jadi Ustaz. Mau idan, Mau idam waktu tertentu. Waktu juga. maknanya benda. Waktu tertentu maknanya. Mau'id itu waktu yang dijanjikan kan? Waktu tertentu ini kalau di sini di aturan aku. Waktu yang dijanjikan. Wa'ada ya. Yang ada ya ininya ya. Wa'ada mau'idunnya itu menjadi isim zaman ya. Di kebinasaan. Iya, zorob kan? Mau'idun. Iya, dorob zaman. Zorob juga Iya. kan? Jadi dia Isim zaman ya. Dorob. Iya. Hukubah juga ini zorob. Jadi dia masuk apa setelah kedudukannya? Punya kedudukan apa? Mansub. Sebentar. Ya, mansubat kedudukan sebagai maf'ulun bih apa bagaimana? Kedudukannya itu Bu. Kalau Apa? dorob berarti mansub kedudukannya. Ya, Iya, sebagai kedudukannya keterangan Jadi Zorob. ayo jawab. Hukubah. Jadi bukan maf'ulun bih bukan gitu. Kalau dia zorof
Iya ya, benar juga Pak. Ya, kalau dia maknanya zorof, ya kan? Kalau dia maknanya zorof, biasa kan kita pahamnya gini ya, maknanya zorof berarti kita masukin menjadi maf'ul fi kan? Iya, posisi itu Ustaz. Dorob itu dia kedudukan itu. Posisi dengan kedudukan sama ya? Iya, Posisi. sama. Iya, posisi, mahal, kedudukan itu sama itu artinya. Sama. Posisi, mahal, kedudukan gitu. Itu sama. Kalau dorob makanya dia kan ada isim-isim yang mansubat. Jadi salah satu bahasanya adalah maf'ul fi. Makanya maf'ul fi itu ada kedudukan Ustaz. Makanya dia punya maf'ul fi itu adalah kedudukan, posisi dia. Makanya kalau hukuman itu berarti posisinya maf'ul fi dia. Dorob bisa disebut maf'ul fi, bisa juga disebut dorob. Dorob zaman. Zorob saja. Iya, dorob zaman lebih spesifik. Kalau maf'ul fi ya boleh juga, kan maf'ul fi kan kedudukan dia. Hukuman itu dari apa tadi? Kalau seperti ini Ustaz, kalau dorof itu kan ada yang mu'rob seperti kukuban ini mu'rob, maka dia di i'rab seperti biasa. Kalau yang seperti yang ini yang di depan kalimat ini it itu dia dorof tema mabni, dia tetap nanti fi mahali nasbin. Iya. Jadi ada dorof yang mabni, ada juga yang mu'rob. Nah, kalau yang di depan itu, di depan jumlah ini, yang sebelum pola itu, dia adalah dorob yang mabni. Makanya dia nanti i'rabnya fi mabni ala sukun fi mahali nasbin. Gitu. Nasbin. Iya. Enggak, maksud tadi gini Pak. Yang hukuba. Iya. Kita kan punya rumusan itu kemarin gimana? Setiap yang maknanya waktu dan tempat atau tempat, maka itu masuk Dorob. Ya. Waktu, tempat, dan nasab Ustaz. Hah? Punya waktu, tempat, dan dia nasab i'rabnya. Nasab. Iya. Kalau selain nasab berarti kan nggak bisa dorob. Selain nasab bisa dorob. Ya. Kalau mau idun gini Bun, gimana ya jelasinnya ya? Gimana? Coba ini diterjemahin dulu Bu Maryam. Yang mana Ustaz? Apa tuh? Yang ini. Ayat 60. Ayat 59 atau 60? 59. 59. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim. Dan kami telah tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dan kami jadikan ketetapan waktu bagi kebinasaan mereka. Coba. Mau idun ini yang pantas artinya apa ya Pak? Mau idan. Mau idun. Karena kalau begitu terjemahnya kayaknya enggak itu. Waktu yang dijanjikan itu Ustaz. Tadi kata Ustaz waktu yang dijanjikan. Gimana Pak Ari? Ketetapan bukan. Jadi kan ada kami tetapkan waktu tertentu. Kalau mau idan itu waktu tertentu, Ustaz. Artinya waktu tertentu. Atau perjanjian mau idan. Iya. Ya mau'id itu kan berasal dari wa'ada. Wa'ada itu janji. Mau'id itu tempat janji ataupun
waktu perjanjian Hilun. gitu. Maka dia pantasnya ini jadi maf'ul fi atau maf'ulun bih. Itu pertanyaan Bu Maryam tadi. Gitu kan Bu Maryam? Iya. Gitu. Watil kalkuro dan penghuni kampung itu gitu ya. Ahlakna kami binasakan hum mereka ya. Lama zolamu. Jika mereka berbuat jolim. Ya, tatkala mereka itu telah melakukan kezoliman. Waja'alna limahlikihim dan kami jadikan tempat binasa mereka itu, gitu kan? Limahlikihim. Iya. Bagi kebinasaan mereka. Kebinasaan mereka. Kebinasaan mereka. Mahliki itu artinya apa? Binasaan. Binasaan. Mahliki itu kalau nggak salah sama juga. Halaka itu Halaka. artinya membinasakan. Mahlikun itu tempat binasa. Ya, mahlikun itu tempat binasa. Ya, kalau mahligai tempat bahagia. Ya. Kalau mahlik itu tempat binasa karena dari halaka ya. Gitu. Tempat kebinasaan ya, mahlik gitu. Ya. Mau'idan dan kami jadikan waktu kebinasaan mereka. Kami jadikan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Waktu tertentu bagi kebinasaan mereka gitu ya. Dan kami menjadikan limahlikihim tempat binasa mereka itu ya mau'idan, tempat perjanjian. Gimana? Maf'ulun bih, Pak. Kalau maf'ulun bih di ini udah betul sih di Mahmud Yunus Ustaz. Dia pakai maf'ulun bih itu. Tapi kata jorok tadi. Kalau yang di bawah jorok. Mau'idan ini artinya apa dia, Pak? Tadi. Waktu tertentu. Waktu tertentu. Menunjukkan waktu kan? Waktu tertentu. Makanya yang tadi saya katakan, kalau dihitung ini namanya isim zaman dan isim makan dari wa'ada. Jadi maf'ul fi atau ya? Ya. Ini PR ini benar. Ini harus. Kalau isim itu berarti dia ini Ustaz. Mafidan mau'idan. Tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'idan. Ya, mau'idan itu isim zaman atau isim makan itu. Ya, dua nih. Dia bisa masuk isim zaman dari kata wa'ada. Ya, dari kata wa'ada. Dia juga termasuk isim zaman, isim makan dari kata wa'ada. Kami menjadikan
Kami jadikan, iya sih, dia maf'ulun bih. Kami jadikan apa namanya? Kami jadikan apa namanya? Tempat dan waktu perjanjian 5 likihim Bagi kebinasaan. bagi kebinasaan mereka. Nanti Bun, ini saya cari dulu Bun. Saya belum ketemu makna apa namanya? Makna mau'idan itu untuk bahasa Indonesianya apa nih? Ja'alna untuk ini. Dan kami telah menjadikan ya mau'idan tempat atau waktu perjanjian 5 likihim. Apa bahasa Indonesianya itu? Jadi monumen. Monumen itu apa ya? Wah, Ingat. Kenangan. Prasasti. maf'ilan. Wah, Jadi wah, kami ada. hancur gini. Kampung itu kami hancurkan saat penghuninya semua jolim. Gitu kan? Dan kami hancurkan itu tuh, penghancuran itu semua itu jadi Allah jadikan penghancuran itu tuh mau'idan. Mau'idan itu monumen supaya orang itu tahu kalau orang itu hancur gara-gara zolim. Gitu maksudnya itu sebenarnya. Tapi makna mau'idan itu bahasa Indonesianya apa ya? Allahu Akbar. Ini teman dari wa'ada. Iya, dari wa'ada itu. Wa'ada berarti mau'idan, maf'ilun berarti ya. Makanya saya iniin terjemahin mau'idan itu kan bentuknya isim zaman atau isim makan ya. Pertanyaannya habis itu kira-kira maknanya apa gitu ya. Yang tepat memaknai mau'idan itu. Coba Bu Maryam diterjemahin sekali lagi. Watil kalkuro. Watil kalkuro, itulah penduduk negeri yang kami binasakan ketika mereka berbuat jolim, dan kami jadikan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dan itulah penduduk penduduk negeri yang telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan kami jadikan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Gitu kalau di sini, Ustaz. Iya, Bun. Alimna ya Allah, alimna ya Rahman. Waktu tertentu telah kami tetapkan waktu tertentu Dan bagi kebinasaan mereka. Telah kami tetapkan waktu tertentu. ketika mereka berbuat zalim. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Ya, yang menjadi pertanyaan itu kan Pak, apa tadi? Mau'idan ya. Mau'idan itu kan maknanya makna waktu ya. Gitu. Apakah dia bisa jadi maksudnya maf'ul fi gitu.
Kalau ngelihat dari ininya Ustaz, posisi jumlahnya, kalau kita ngelihat dari maknanya di sini, memang dia posisinya yang dikenai objek kayaknya. Karena ja'ala membutuhkan objek mutaaddi. Ya, itu Muta'addi. pertama. Terus yang Ya. kedua, memang dari segi makna, dia memang menjadi sasaran, menjadi objek di sini. Kalau kita baca lagi di kalimatnya sini, toh. Dan penduduk kalau di negeri sini itu nih, telah kami i'rab binasakan muyasar ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Jadi ini yang telah kami tetapkan di sini, berarti ini masuknya dia kena objek itu, maf'ulun bih itu mungkin Ustaz. Kalau dari maknanya di sini ya. Itu di luar konteks apakah fiilnya dia maklum atau majhul. Tapi kalau di situ maklum ya Ustaz. Maklum muta'addi. Bukan Ya, maksud saya maklum. ini. Apa? mutaaddi. Muta'addi maksud saya. Mutaaddi. Ya. Kalau muta'addi berarti kan perlu objek, Ustaz. Perlu Iya. maf'ul. Iya. Ya mungkin dasarnya dari situ dia ditetapkannya menjadi maf'ulun bih karena alasannya ya karena fiilnya fiil muta'addi. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua dari sisi makna memang mau'idan ini kayaknya dia menjadi sasaran objek. Kalau dari ini ya, kita ngelihat dari terjemahan ini. Ya itu saya agak samar-samar sih. Itu di terjemahan ini Iya kan? dia menyatakan sebagai objek memang agak samar, tapi kita kembali ke fiilnya aja, Ustaz. Iya, benar. Makanya ya, tadi. Ya. Jadi kira apa mau'id itu kan bahasa Indonesianya apa gitu ya. Supaya kemudian dia benar bermakna objek gitu. Objek. Kalau di sini pun i'rab muyasar ya itu mengatakan begitu. Watil kalqura waw istinafiyah jumlah ba'daha musta'nifah la mahalla minal i'rab. Tilka mubtada au mansub alal istighal ya. Kemudian wal qura badal wal jumlatu ahlakna jadi khobar ya. Al qura khobar au qura khobar jumlah ahlakna hum hal au khobar sani. Tuh banyak tuh ya pendapat dia nih. Kemudian lama zorob limaknahin muta'alik bi ahlakna. Wa jumlatu zolamu fi mahali jarin bi idofatil zorob. Di sini jelasin lagi tuh. Ya kan? Idofah dari dorob, Ustaz. Idofah dari zorob dari lama tadi ya? Lama, ya. Dari lama. Wa ja'alna limahliki mau'idan wa nya'atof ja'alna fi'il dan fa'il limahlikihim jarun wa majrul muta'alliqani bimahjub fi hal wa muta'alliqani bimau'idan. Ya, mahlikuhumnya itu tadi masdar mimi mudhofun ila fa'ilihi wa mau'idannya tetap menjadi maf'ulun bih. Mungkin yang paling mendasar Ustaz untuk menentukan apakah maf'ulun bih atau bukan mungkin kembali dilihat dari jenis fiilnya mungkin Ustaz ya. Bisa. Apakah dia fiil lazim atau fiil itu mutaaddi. Tapi itu benar sih, kalau diterjemahkan dia mau'idan itu menjadi maf'ul, tapi pertanyaannya kira-kira bahasa apa tuh yang bisa menerjemahkan mau'idan itu? Ya kan? Waktu yang ditentukan mungkin Ustaz ya? Iya, kalau di sini mau'idan itu artinya adalah ajalan, benar. Ajalan, ya. Wa fiha salah satu aujah. Limuhlakihim wa ta'wil muhlak ala dorbain ala masdar al waqt ya maknal masdar li ihlakihim
gitu ya. Jadi memang maknanya makna ajal, makna waktu. Oke, kita balik lagi. Untuk ke sini, siapa nih kira-kira yang Bu Nurbaina? Mana Ustaz? Wa idz qala Musa di i'rab. Oh. Wah. Harfun istinafiyah. Mabniun. Abniun ala fathi. Terus. Itu zorof ya. Zorob. Abniun ala sukun. Qala fi'il madi. Mabniun. Abniun ala fathi. Betul ya? Betul. Wa alamatu atun. Musa. Musa langsung. Musa Fa'ilun. fa'ilun. Marfu'un. Marfu'un wa alamatun rafihi domatun muqaddar. Fa'ilun marfu'un. Oh ya. Alamatu Rafihi domatun muqaddarah. domatun muqaddarah. Li jar majrur. Nah, kalau li nggak jar majrur, li-nya harfu jarin. Jarin. Ustaz, maaf Ustaz, kalau misalnya tadi itu menjadi jorob, polanya jumlah fi'il fa'il menjadi itu dong. Menjadi mudhof ilah. Sebab tadi lama itu kan zorob. Zolamu menjadi mudhof ilah tadi tafsir Muyassar. Gimana? Tadi lama tadi kan zolamu menjadi mudhofun ilaih tadi di yang ayat 59. Iya, sekarang kan id juga kan itu jorob. Ketika temu fi'il lagi di kolanya itu menjadi itu juga dong. Apa namanya? Mudhofun ilaih. Jumlahnya ya. Jumlahnya kola pusa. Iya, jumlahnya berarti jadi mudhofun ilaih. Fi mahali jarin mudhofun ilaih. Fi mahali jarin. Ih, mantap. Kalau id zorob berarti muta'alik kan? Betul. Muta'aliknya kemana? Gitu lagi tuh pertanyaannya tuh. Muta'aliknya dia mahdzuf, Ustaz. Iya, mahdzuf ya. Gitu. Keren. Terus Bu Nurbaina, lanjut. Ustaz, itu kalau dzorof itu kan dia ini ya, dia kan mansub ya. Dia posisinya kan mansub. Berarti dia harus ada amil yang membuat dia jadi mansub. Nah, itu makanya itu ada fiil yang mahdzuf. Harus ada fiilnya. Yang mahdzuf, Ustaz. Dia makanya dzorof it ini dia kan muta'alik, Ustaz. Nih, saya ringkasi nih yang kata Pak Sur, ya. Iya, dzorof ya. Namanya itu di ini dulu, Ustaz. Dzorof mabniyun. Dzorof mabni ala sukuni fi mahali nasbin. Mabniyun ala sukun fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Ya. Nah, kemudian setiap dzorof dan jar majrur kan mesti muta'alik. Maka dia muta'aliknya karena dia fi mahali mundur, nasbin. Betul, karena dia fi mahali nasbin, berarti dzorof ini sama dengan maf'ul fi kan? Iya. Bahasanya begitu nih Bu Maria. Nah, maf'ul fi sama dzorof itu sama aja sebenarnya gitu tuh. Iya. Ininya. Kemudian
karena dia nasob, pertanyaannya tadi, siapa yang menasobkan dia? Gitu. Ya. Yang menasobkan dia itu amilnya adalah jumlah fi'liyah. Maktub. Jumlah fi'liyahnya di mana di sini? Nggak kelihatan, namanya mahjub. Pusing-pusing lah Bu Diah ini ya. Emang pusing, diam aja. Ya, karena dia mahjub. Jadi ketika kemudian ada is itu yang dia itu zorof, maka karena zorof itu mahalnya nasob, maka berarti ada amil yang membuat dia nasob. Dan di sini ya yang membuat dia nasob itu namanya amil fi'liyah, yaitu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Semuanya biasanya disebut dengan kata uzkur ya. Ya, azkar Ustaz. Ya, uzkur atau zakira atau apa? Uzkur Ustaz. Ingatlah ya. Iya. Ingatlah. Wa idh qala Musa. Jadi ada kalimat uzkur yang itu dihilangkan. Masya Allah. Kita hari ini dapat ilmu ini. Makanya setiap terjemahan Ustaz, setiap terjemahan yang diawali dengan it, biasanya ditambah ingatlah. Ketika. Gitu. Ingatlah pasti di dalam kurung itu. Ingatlah dalam kurung. Padahal itu ya ini. Terjemahan di situ memang ada fi'il yang dimaksud itu. Makanya di situ kan tiba-tiba ada buka kurung, tutup kurung, ingatlah ketika. Betul. Gitu. Ya. Kalau itu udah ngikutin i'rab ya kan Pak? Ya, memang setiap ada it pasti begitu i'rabnya Ustaz. Pasti ada ingatlah. Ya. Nah kemudian nanti ditambah lagi wal jumlatu makduf, nanti dia di i'rab lagi Ustaz. Wal jumlatu minal fi'ili wal fa'ili fi mahali istinafiyah gitu biasanya. Dia awal daripada jumlah. Iya. Namanya jumlah istinafiyah ya. Iya. Jadinya. Tapi itu yang dimaktuf. Itu cuman itu. Sabar ya Bu. Cuman ya sabar ya Bu ya. Cuman itu doang Pak, panjang banget ya. Iya. Habis kita belajarnya pakai dalam-daleman sih. Ya. Kalau belajarnya cuman udah ini masuk zorob, masuk itu, nggak usah bahas-bahas yang lain, enak tuh. Tapi kan sekarang udah mau jadi mentor semua. Gitu. Sehingga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, baru kemudian bisa menjawab lah. Gitu. Oke, kita ambil dulu kesimpulan di sini ya. Jadi setiap ada is, gitu ya. Jadi setiap ada kalimat is, is ini namanya adalah zorof mabni. Mabninya ala sukun. Namanya zorof, ya, yang namanya zorof itu selalu fi mahali nasbin. Atau kata lainnya, ya namanya maf'ul fih lah, gitu ya. Iya. Nama lainnya maf'ul fih. Pertanyaannya habis itu, karena dia punya mahal nasob, ya, dia menduduki maf'ul fih, berarti kan pertanyaannya siapa yang membuat dia menjadi maf'ul fih? Iya. Sehingga, ya, yang membuat dia menjadi maf'ul fi yaitu fi'il itu sendiri, amil fi'il itu sendiri. Sama kayak awal-awal yang saya sebut. Siapa yang membuat dia fa'il? Yang buat dia fa'il? Fi'il. Yang membuat dia fa'il ini fi'il. Siapa yang membuat khobar mubtada? Mubtada. Ya mubtada. Ya.
Siapa yang membuat khobar inna? Inna. 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 Siapa yang membuat isim kana? Simkana. Kana. Kana. Ya, kana. Kananya. Nah, kana ini ya Amil, itu ya. namanya adalah amil. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ya, siapa yang membuat Maf'ul fi. ini menjadi maf'ul fi? Gitulah pertanyaan berikutnya kan? Ternyata yang membuat dia menjadi maf'ul fi itu adalah kalimat jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang ditetapkan itu dengan kalimat uzkur. Uzkur itu artinya tadi, ingatlah. Ketika Nabi Musa, nah gitu. Nah, uzkur itu karena wanya ada istiqnafi, maka uzkur yang mahzub itu menjadi jumlah istiqnafiyah. Menjadi awal dari jumlah. Iya. Tuh. Sama juga Kata itu Bu Nur, Ustaz. Kalau rakit aja ya, udah kayak gitu katanya. Karena dia zorof, maka kemudian dia butuh mudof gitu ya Bu. Iya menjadi mudah. Mudofun ilaih. Gitu Bu Maryam. Tadi kata Ustadz kan tadi lama itu kan zorof. Setelah zorof itu mudofun ilai yang tadi di lama zalamu. Ini kan kebenaran Iya, itu. berarti Ya. kita Berarti ini mengikuti yang muyasar, berarti kolam musanya menjadi mahal jer. share Karena ada zorof. zorof. Bu Dia, Ya. jangan-jangan Bu Dia udah hilang. Ustaz coba. Gara-gara Ustaz, Marfi. Ustaz diulang. gara-gara id. Ya, irobnya id, Ustaz. Wow, Ya, coba wa, saya ulang. harfun is. Saya ulang. Coba Bu Nurbaina ulang Bu. Id ya. Id itu jadi zorof mabniun ala sukun fi mahali nasbin. Tadi apa yang membuat dia tuh maf'ul bih itu adalah jumlah fi'liyah. Itu apa tuh? Ya. Amil. Jadi fi mahali nasbin maktub dulu. apa? Maktub. Muta'alik. Mahzub. Muta'alik dulu. Muta'alik bi fi'lun mahdhuf gitu. Muta'alik fi Bi fi'lin mahdhuf. fi'lin maktub jumlah tul jumlatul fi'l. Muta'alik bi fi'lin mahdhuf. Gimana? Muta'alik Muta'alik bi fi'lin mahdhuf. Fi Pada fi'il yang mahdhuf. fi'lun fi'li apa? Fi'li fi'lin maktub. Ya. Mahzuf. fi'lin apa? Ini Bun, ada Bun. Mahdhuf. Bu siapa? Bu Dia. Coba Ya. buka videonya. Ini ada ini udah dikasih. Bi fi'lin mahdhuf. Ta'alik bil fi'il maktub Muta'alik takdiruhu udkur. Ya, takdiru utskur. Ya, takdiru. Takdiru itu utskur. Bisa juga ditambah wal fi'lu wal fi'lu al mahdhuf Dapun. Ta'alik ma'a fa'iluhu. Jadi gini maksudnya fi'il mahdhuf ma'a fa'iluhu Fi'il yang bersama itu. fa'ilnya jumlah istinafiyah gitu. Ta'alik bin bi fi'lun mahdhufun terus wal gitu? fa'il jumlatu istinafiyah. Nah, itu Bun.
Zorob mabni ala sukun fi mahallin nasbin muta'alliqun bi fi'lin mahjufin takdiruhu uzkur wal fi'lul mahjuf wal fa'ilu jumlatun istinafiyatun. Ya, terus, Ustaz. Takdiruhu. Dan itu selalu ya, ketika ada is, Kayaknya begitu, Ustaz. itu berarti selalu ada uzkur. Iya. Uzkur. Sebenarnya bukan cuma itu aja, Ustaz. Jadi setiap ada Dorob. setiap ada dorof yang mengawali kalimat, yang mengawali jumlah, dia memang harus ada amilnya sebelumnya. Sama kalau Ini itu, Ustaz. masuk bagian Kalau mana ya Pak ya? kenapa, Ustaz? Ini masuk bagian mana ya kalau dalam kaidah bahasa Arabnya ya jadinya ya? Itu di ini ada, Ustaz, di apa? Di mulakos ada. Enggak, maksudnya di tingkatan kita ini, tingkatan di mana kita masukin ini ya? Aduh, kalau ini udah tingkat advance. Kalau ini yang udah siap mau pusing aja ini. Ustaz, ini yang tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, Ustaz. Nanti kan iqrob itu kan sifatnya pelajaran yang diulang-ulang. Beda kalau kita belajar kaidah itu kan berjenjang ya, jadi mulai dari mulai dari mubtada khobar, fa'il, kemudian kan berlanjut. Tapi kalau iqrob ini kan sifatnya berulang, diulang-ulang nanti ketemu lagi gitu. Makanya ya kalau misalnya lebih sering mengiqrob maka akan lebih cepat paham, cepat bisa. Nah, nanti kalau sudah kita praktek begini, nanti kalau suatu saat kita belajar kaidahnya itu jauh lebih mudah untuk bisa cepat paham gitu. Mungkin di praktek susah, agak susah mengerti karena dasarnya belum ada. Tapi nanti kalau kita tetap belajar praktek seperti begini, kalau misalnya suatu saat nanti kita jelasin ke mereka kaidah-kaidahnya, insya Allah cepat nyambungnya gitu. Karena antara praktek dengan teori dia beriringan. Kadang kalau kita cuma belajar teori aja, nggak ada praktek juga susah juga kadang. yang ini Kola Musa kan jumlahnya mudhofun ilaih. Terus mudhofnya yang mana? Jorot. Mudhofnya itu, Bu. Itu yang zorob itu, yang dorobnya itu. Yang zorob, Bunda Dewi. Yang mana? Iya, Zorob ini. Zorob. Kan ini yang Kola Musa fi mahali jarin mudhofun ilaih tadi katanya. Mudhofun ilaih. Terus mudhofnya zorof ya? Iya. Yang id ini. Iya. Nggak percaya Bu Dewi. Tambahin lagi dong kata-katanya dong nih Ibu, nih Ustaz. Apa? Ya katanya tambahin lagi wahwa mudhof gitu dong. Yang tadi. Iya, tambah lagi. Wahwa mudhof. Gitu. Wahwa mudhof. Masya Allah, Allah ajarkan kita ya terus ya. Musa gimana Bu Dia? Musa fa'il marfu'un. Ya. Wa alamatu rafihi domatun muqaddarah. Muqaddarahnya bil alif. Kenapa? Ta'ajur lah ya. Muqaddarah
Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Mudhofnya mana kata Bu Dewi? In kata Bu Maryam. Kan enak jawabannya, saling melengkapi. Yang menangkap bingung. Akan tidak percaya. Fi'li. Ini pelajaran Allah yang mengajarkan kita nih sampai titik ini. Saya tadi bangun tidur ya kan, gitu. Habis sholat asar saya bangun tidur, gitu. Dibangunin istri, bang, apa nggak ngajar kan? Ngajar. Fi mahali. Jangan Fi mahali apa nih. tadi? Jarin ya? Oke, Fi mahali jarin. jaring. Yang mana? Kata Bu Nurbaina. Cuman it's doang udah kayak gini nih rocknya. Kalau ini kita kasih sama grup yang baru, udah pasti dia lari nih. Alah gitu ya. Aduh, entah apa aja yang dipelajarin sama Mia ini, gitu ya. Nah, ini yang nggak ikut sore ini rugi nih, nggak bisa dengar. nih, Rugi nih, iya. Iya, Bu Retno nggak ada saya lihat. Tinggalannya Tenang aja, Bu Sinta ada. Oh iya, wakilnya ada Pak. Betul. Bu Sinta, jangan-jangan Bu Sinta nggak ada di tempat lagi nih. Iya, ada Ustaz Nima. Alhamdulillah. Bu Sinta. Tapi belum ngerti. Benar. Ini Bu Sinta yang meneruskan Bu Retno. Ya Allah. Nah, jadi saya ulang ya, wa harfun istinafiyah mabniun alal fathi is zorob mabni ala sukun fi mahallin nasbin. Muta'allikun karena dia zorob maka muta'allikun bi fi'lin mahjub ya takdiruhu uzkur. Wal fi'lin mahjub berarti gimana Pak? Gimana Bun? Takdiruhu. Ya, takdiruhu kira-kira fi'il tersebut yang mahjub tadi, yang dihapus tadi itu adalah uzkur. Uzkur tadi itu apa Ustaz? Hah? Ya, uzkur tadi apa Ustaz? Uzkur itu adalah ingatlah artinya. ingat. Takdiruhu uzkur. Oh, ya. Oh, yang dalam kurung kata Pak Suryana tadi ya? Yang dalam kurung ingatlah ya. Iya, dan ingatlah. Wal fi'lul mahjub wal fa'il. Jadi fi'il yang mahjub tadi, mana fi'il yang mahjub tadi? Yang takdiruhu uzkur tadi itu. Itu adalah jumlatun istinafiyah. Jadi kalau kemudian mau diterangkan ayatnya kurang lebih menjadi gini. Wazkur izqala Musa ila akhir. Nah, gitu dia. Ada wazkurnya. Tapi wazkurnya mahjub. Mahjub itu dihapus. Nih biar tahu dihapus. Kalau Bu dia nggak lihat nih, nggak tahu dihapus. Emang. Lihat Kan ditulis Kalau dia nggak lihat, Langsung maka Bu dia nggak tahu kalau dihapus. Iya. Nah, jadi ayatnya seharusnya gini. Wazkur izqala Musa. Nah, supaya Bu dia tahu dihapus, ini saya hapus Bu dia. Uzkurnya. udah lihat dia. Ya, jadi dia izqala Musa. Masya Allah. Ya Allah. Hari ini mah emang bener-bener. Alimna bil Quran ya Allah. Alimna. Allahu Akbar. Wazkur. Bahas tadi. Qala Musa. Ya. Kemudian supaya lebih jelas lagi, supaya apa? Wahwamu mudoh. Karena dia zorob. Tapi jarang zorob itu dijadikan wahwa mudoh.
Sebab lawannya zorof pasti mudhofun ilaih. Iya. Ya. Tapi Jadi kalau dalam i'rab Ustaz, kalau dalam i'rab biasanya ya kalau diberikan wawa mudhaf juga boleh juga, tapi untuk efisiensi kalau dia sudah ada mudhaf ilaih pasti sebelumnya mudhaf. Ben kalau belum tahu kan mudhaf ilaihnya mana Ustaz ya? Mudhaf ilaihnya yang jumlah fi'liyah ini, Pak. Oh, semuanya itu ya. Jadi jumlah fi'liyah ini ya yang terdiri dari fi'il sama fa'il itu masuknya adalah fi mahali jarin. Jarin mudhof. Mudhofun ilaih. Kemudian tadi Bu Ros, Bu Dewi nanya, mudhofnya mana Ustaz? Kata Bu Maryam, zorof. Gitu. Zorof. Supaya Bu Dewi tahu, maka di sini haruslah kita buat wahwa mudhof. Masya Allah, kata Bu Nurbaina, baru mengirob itu sudah ribet begini. Memang benar ya Bu Nurbaina ya. Iya. Masya Allah. Tapi kalau kita nggak disuguhkan ayat ini, Allah juga nggak ajarkan kita sampai titik ini loh. Iya. Ya. Jadi luar biasanya ayat ini, ya. Jadi ayat ini kemudian memunculkan kita akhirnya membahas ini. Jujur ketika kita belajar ini, saya nggak tahu apa yang mau saya ajarin. Udah, i'rab aja. Pokoknya keluar di situ barulah kita bahas bareng. Keluar di situ barulah kita bahas bareng. Nah itu. Bahasan-bahasan itulah yang kemudian kita jadikan kurikulum di dalam metode Yasir. Sehingga metode Yasir ini memang murni dari latihan-latihan ini. Gitu. Dan ini sebenarnya nggak bisa sekali, nggak bisa 2 kali. Harus kita sering terus menerus. Gitu. Baru sampai wa'idh qala Musa. Berarti nanti ketika sudah ketemu ada kalimat wa'idh itu sudah nggak ini lagi ya Bun? Watur di dalamnya. Ada unsur. Sudah nggak apa namanya, nggak pusing lagi. Cukuplah pusingnya di sini nih. Ya, cukup kita pusingnya di sini. Soalnya kalau kami saya ini isim syartin Ustaz. Iya, dia masuk syarat, tapi karena dia maknanya adalah makna zorof, maka dimasukkan dia menjadi zorof. Biasanya emang kalau zorof itu pasti bentuknya idhofah. Belum tentu Bu. Ada yang tidak pakai mudhaf ilaih. Kalau al-yauma enggak. Al-yauma udah makrif enggak itu. Oh gitu. Umpamanya al-yauma akmaltu. Ya. Al-yauma akmaltu. Di mukodam ya. Ini namanya maf'ul fi. Maf'ul fi. Zorof karena ya. Karena zorof. Maf'ul fi. Karena zorof. Dan makrifat ya Bun. Iya. Berarti ini kalau begitu maknanya apa? Hari ini. Gitu. Pada hari ini. Kesempurnakan. Karena dia makrifat. Masya Allah. Oke, sudah 5:30 ya. Baru itu aja pembahasan kita. Jadi alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau ajarkan kami Al-Quran dengan kalimat it saja. It saja. It ini sudah besar loh, ya.
Wa ma utitu minal ilmi illa qalila itu illa qalilanya menurut Allah, tapi menurut kita Masya Allah nih sudah seabrek-abrek ini. Ya. Dia aja udah mau nyerah tadi gara-gara ini. Akhirnya nggak mau dinyalain videonya. Kayaknya nggak bisa diterima nih, gitu kan? Alhamdulillah sudah bisa diterima. Terakhir Bu Dia yang mengirob wa'id. Wa harfu istifna ya mabni ala fathi. Bisa. Terus. In zorob mabni ala sukun. Nasbin. Mahali nasbin. Muta'alikun bifi'li mahdhub. Betul. Takdiruhu udkur. Betul. Wal fa'ilu jumlah wal fi'lu yang lu. Yang lu. Mahdhub wal fi'lu mahdhub takdiruhu jumlatu istinaf. Wal fa'ilu mahdhub jumlatun istifna'iyah itu. Iya, istinafiyah. Supaya ditambah lagi wahwamu. Oke, Masya Allah. Panjang. Bu Dia ini jangan lupa ya Bu. Ya. Kalau Bu Dia ingat, kita semua ingat nih. Insya Allah. Ingatlah, ingat. Insya Allah. Saya izin. Tapi besok saya nggak masuk. Saya ingat. Ya Allah, gimana saya nggak masuk ya? Jadi rugi ya kalau nggak masuk ya, nggak pusing. Ya gimana tuh udah ada acara besok. Kalau nggak masuk berarti nggak ikut pusing. Ya tapi kan saya ikut terus. Gimana ya? Pak Sor, balik lagi ke Pak Sor. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya. Sudah bersama-sama kita bergabung untuk belajar pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, ya Allah, istiqomahan untuk tetap berlatih. Dan Amin. kita, insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman terhadap ilmu-ilmu yang Ustadz berikan kepada kita semuanya. Nanti itu yang fi'il, dorof yang mabni itu Ustadz. Dan masih ada 3. Iza, lama, kulama itu nanti masuk dalam fi'il dia. Masuk dalam fi'il dorof. Yang nanti dia fungsinya untuk perangkat syarat. Itu nanti termasuk itu nanti yang dia mengejarkan fi'il setelahnya. Itu di mulakos tuh ada semua. Nanti kalau ada yang kemarin kan saya udah share ya. Kalau ada yang mau buka-buka belajar silakan nanti dibuka. Tapi ketika nanti ada maka dia tidak berfungsi ya. Sebelumnya Ustadz maksudnya. Iya, nanti itu ada juga yang seperti itu kaidah-kaidah itu. Nanti ada huruf-huruf nanti yang dia membatalkan ini amalan-amalan. Iya. Amalan-amalan dibatalkan karena adanya mad. Jadi di mulakos itu sudah cukup lengkap insyaallah. Nanti kalau misalnya kita irob nanti di Al-Qur'an memang banyak, nanti ada yang mahdhub itu termasuk syarat-syarat, nanti ada jawab syarat yang mahdhub. Jawab yang mahdhub ada juga, syaratnya bagaimana itu ada semua di situ. Mulakos apa sih Pak Sur? Ya Bu. Pelajaran buku mulakos Arabi, ringkasan Al-Arabi. Iya. Itu lengkap dari
nahwu dan sampai sorob. Di sorob juga detail saya lihat. Itu kemarin Bukunya saya share. kemarin Pak Sur beli itu. Ya Bu. Iya, udah bisa di. Tebal banget ya bukunya ya Pak Ustadz ya. Pak Sur. Bukunya tebal ya. Ya. Kenapa? Gimana Pak Ari? Beli kali ya. Ya, Ya. sudah di-share di grup, ingat saya udah download dari grup. Ya, sudah di-share. Coba share lagi dong, aku belum tahu. Wah, di 2 grup saya udah share itu, Bu. Nah, aku Ada, tapi yang tebal banget itu ya Ustadz. Betul. Ya. Pak Sur, Yang itu tebal bukunya yang Pak Sur beli itu kan? Ya. Bukunya yang Pak Sur beli itu kan, yang kita makan di apa itu kan? Itu harganya berapa Ya. sih Ustadz? Bukan Udah. masalahnya Bun, bukan harga Bun. Nyarinya susah. Tebal banget lagi. Astagfirullahaladzim. Iya. Allah. Memang Tebal kan? Di-share lagi. share lagi. ya dong, nanti Pak. di-share lagi. Oh, ya, Pak. Nanti saya share lagi. Iya. Di-share lagi. Memang pelajaran itu materi-materi itu sebenarnya sudah tersedia banyak di mana-mana tempat, kita udah mudah untuk bisa dapat. Cuman untuk kita bisa memahaminya memang harus ada yang memandu. Kalau nggak ada yang memandu kadang agak sulit. Iya betul. Iya. Jadi tapi kalau misalnya materi ada, kemudian ada yang mandu, kemudian dipandu sudah paham, insya Allah nanti itu akan nyangkut terus biasanya. Tapi kalau nggak ada yang mandu, baca sendiri biasanya ngantuk nanti biasanya. Iya, sampai. Iya, nggak ngerti Ustadz. Ustadz harganya berapa ya Ustadz setebal itu? Oh, tebal Bu. Saya udah print juga itu, yang dulu tak bawa ke Ustadz ya waktu itu ya Ustadz ya. Iya. Kalau di print tebal itu. Berapa bulan berikutnya baru Pak Sur punya ya? Wah, segini nih Bu. Tuh. Di dalamnya ada irupnya apa enggak tuh? Nggak kelihatan Pak, karena ada backgroundnya. Oh. Nggak kelihatan. Ah ini nih. Ini nih. Mana Ustaz? Mana? Stop. Ada juga Pak Ari. Itu. Adanya Pak Yaudah Ari. biar penasaran. Adanya Pak Ari nanti. Nanti kalau terlalu jelas nanti nggak penasaran. Biar penasaran untuk mendapatkan, penasaran untuk belajar. Ini ketemu nih. Kita ketemu. COVID-nya udah hilang. Ustadz, saya juga punya nih buku Intisari Kitab Nahwu sama Intisari Kitab Sorob. Mana bukunya? Mana? Fuad Nikma, pakar bahasa Arab asal Mesir. Iya, mana? Ya, mana? Tunjukin. Tunjukin. Mana video Bu Nurbaina? 650 halaman mulakos. Ini kebalik ya? Enggak. Oh, ini malah otodidak ini. Malah bagus ini. Ya. Ini yang ke-1, Ustadz. Ini yang kedua. Mana bukunya nggak ada? Oh, ini Pantesan Bu Nurbaina ini diam-diam. Diam. Bu Nurbaina diam-diam. Mengejar dari belakang. Iya. 180. Itu tulisannya bahasa Arab semua. Makanya tadi bilang itu saja irobnya banyak begini, berarti di situ belum ada jangan-jangan ini. Ini mukadimahnya diawali dengan isim, fi'il, harfun. Tapi itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab, Bu Nurbaina? Bahasa Arab. Tulisannya Ada. Arab. Wah, iya. Wah, kamu dia. Masya Allah. Ada terjemahannya. Masya Allah. Lah ya, kalau orang sudah ditarik Allah untuk cinta bahasa Quran, semua dipelajari. Ya Allah.
Saya Nahuwadi aja saya ulang lagi nih. Oh ya. Kalau kalau yang mulakos itu dia dari nahwunya mulai dari huruf isim fiil. Kemudian ya, huruf sorofnya juga huruf isim fiil. Dia bahasanya cuma itu aja, 3 itu aja. Kemudian nanti kan berkembang di dalam. Nah, terus yang terakhir itu nanti ada yang uslub-uslub itu, Ustaz. Nanti ada kaidah-kaidahnya. Nanti kalau yang untuk I'rab Al-Quran memang harus uslub-uslub itu memang harus paham betul itu. Kalau tidak, karena di Al-Quran juga banyak yang mahdhuf ya, Ustaz. Masya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sudah sore ya kita. Ya, Ustaz. Kita sudahi dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan, insya Allah, Bu Dia semangat, kita harus lebih semangat ya. Amin. Jadi kuncinya di dia ya. Iya, kuncinya Bu Dia pokoknya. Jadi kita doakan mudah-mudahan Bu Dia tetap sehat, semangat. Itu yang bisa memotivasi kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak ya doanya ya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita udah mau masuk maghrib. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak, Ibu semuanya, Pak Mahmudi. Semuanya sehat-sehat terus. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Ya.